Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya Yeta Pradina Ainundrianto. Saya Agustina Tripamulasi. Saya Septiana Dewi. Saya Agung Novalika. Saya Aisyah Nugraheni. Saya Nasri Naif. Saya Fikri Naufatul Sofian. Saya Hilmi Romansyah. Saya Agustina Tripamulasi menjelaskan tentang mencari turunan trigonometri menggunakan definisi turunan fungsi, yaitu f aksen tutup buka kurung x sama dengan sin x. F aksen tutup buka kurung x sama dengan lim h menuju 0 f aksen tutup buka kurung x plus h kurang f tutup buka kurung x dibagi h. F aksen tutup buka kurung x sama dengan lim h menuju 0 sin tutup buka kurung x plus h sama dengan sin x dibagi h. F aksen tutup buka kurung x sama dengan lim h menuju 0 2 cos setengah tutup buka kurung 2x plus h sin setengah tutup buka kurung h per h. F aksen tutup buka kurung x sama dengan lim h menuju 0 cos x tambah plus tambah setengah h dikali lim h menuju 0 sin setengah h per setengah h. Dengan cara yang sama, maka dapat menentukan turunan untuk fungsi trigonometri yang lainnya, sehingga diperoleh 1. Fx sama dengan sin x menuju f aksen x sama dengan cos x. 2. Fx sama dengan cos x menuju f aksen x sama dengan min sin x. Nomor 3. Fx sama dengan tan x menuju f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Nomor 4. Fx sama dengan cot x menuju f aksen x sama dengan min cos secant pangkat 2 x. Nomor 5. Fx sama dengan secant x menuju f aksen x sama dengan secant x dikali tan x. Nomor 6. Fx sama dengan cosec x menuju f aksen x sama dengan min cosec x dikali cot x. Saya Agung Novalika akan menjelaskan carilah turunan f aksen x dari fungsi-fungsi trigonometri bawah ini. A. Fx sama dengan 4 sin x menuju f aksen x sama dengan 4 cos x. B. Fx sama dengan 3 cos x menuju f aksen x sama dengan min 3 sin x. C. Fx sama dengan min 2 cos x menuju f aksen x sama dengan min 2 buka kurung min sin x tutup kurung menuju f aksen x sama dengan 2 sin x. D. Fx sama dengan 2 secant x menuju f aksen x sama dengan 2 secant x. E. Fx sama dengan 2 cosecant x menuju f aksen x sama dengan 2 buka kurung min secant x dikali cosecant x tutup kurung menuju f aksen x sama dengan min 2 cosecant x dikali kotangan x. Saya Aisyah Nugraheni akan melanjutkan presentasi. Aturan rantai digunakan untuk dua fungsi yang saling berhubungan dan memiliki turunan pertama. Maka akan berlaku rumus sebagai berikut. Rumus nomor 1, Y sama dengan F dalam kurung GX, Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung GX dikali G aksen X. Rumus nomor 2, Y sama dengan F X pangkat N, Y aksen sama dengan N dikali dalam kurung Fx pangkat N-1 dikali F aksen X. Rumus nomor 3, Y sama dengan dalam kurung Fgx pangkat N, Y aksen sama dengan N dikali Fgx pangkat N-1 dikali F aksen di dalam kurung G X dikali G aksen X. Contohnya
untuk menentukan nilai Y aksen 2 jika Y aksen merupakan turunan pertama dari Y sama dengan 3X 2 min 2 pangkat 4. Pembahasannya, Y sama dengan 3X 2 min 2 pangkat 4. Y aksennya sama dengan 4 dikali 3X 2 min 2 pangkat 4 min 1 dikali 6X. Y aksennya sama dengan 24X 3X 2 min 2 pangkat 3. Y aksen 2 sama dengan 24 dikali 2 dikali 3 kali 2 kali 2 min 2 pangkat 3. Y aksen 2 sama dengan 48 dikali dalam kurung 3 kali 4 min 2 pangkat 3. Y aksen 2 sama dengan 48 dikali 10 pangkat 3. Y aksen 2 sama dengan 48.000. Saya Septiana Dewi akan menjelaskan slide ke-7 dan 8 yaitu penggunaan turunan fungsi. Yang pertama yaitu gradien garis singgung. Grafik pada gradien garis singgung dinyatakan oleh turunan pertama fungsi. Naik maupun turunnya grafik dapat dilihat pula pada gradien garis singgung. Berikut ketentuannya. Yang pertama yaitu grafik fungsi f naik jika gradien garis singgung positif, f aksen lebih dari 0. Yang kedua yaitu grafik fungsi f turun jika gradien garis singgung negatif, f aksen kurang dari 0. Suatu garis lurus menyinggung kurva Y sama dengan fx di titik x1, y1, maka nilai gradiennya atau m adalah m sama dengan fx aksen. Persamaan garis singgungnya adalah z min y1 sama dengan m x min x1. Contoh, persamaan garis singgung terhadap kurva fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 di titik 1,9 adalah titik-titik. Pembahasan, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4, di mana fx aksen sama dengan 2x min 5. M sama dengan f aksen 1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 5 sama dengan minus 3. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 9 sama dengan min 3 dikali X min 1. Y min 9 sama dengan min 3X plus 1. Y sama dengan min 3X plus 1 plus 9, di mana Z sama dengan min 3X plus 10. Saya Fikri Naufal akan menjelaskan tentang titik stasioner fungsi. Titik stasioner adalah titik yang menunjukkan fungsi tidak naik dan tidak turun. Stasioner fungsi memiliki syarat f aksen x sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai stasioner dari titik stasioner dari fx sama dengan 2x pangkat 2 min 12x plus 1. Pembahasan, syarat stasioner sama dengan f aksen x sama dengan 0. Jadi, 4x min 12 sama dengan 0. 4x sama dengan 12, x sama dengan 3, dimasukkan ke dalam fungsi awal. Fx sama dengan 2x pangkat 2 min 12x plus 1. F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 di min 12 kali 3 plus 1. F3 sama dengan 18 min 36 plus 1 sama dengan min 17. Jadi, titik stasionernya adalah 3, min 17. Saya Nasruddin Hanif akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi Y sama dengan fx kontinu dalam interval t dan diferensiabel di setiap titik. Contoh pertama, fungsi fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Fungsi fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Fungsi fx stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Contoh untuk soal fungsi naik. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 1 naik pada interval. Ini contoh untuk pembahasannya. Untuk menjawab soal ini kita harus menerapkan syarat fungsi naik, yaitu fx lebih dari 0, sehingga diperoleh fx lebih dari 0 2x plus 4 lebih dari min 4, 2x lebih dari min 4, x lebih dari min 4 per 2, x lebih dari min 2.
Jadi interval fungsi naik fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 1 adalah x lebih dari min 2. Saya Yeta Pradina akan menjelaskan contoh soal fungsi turun. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 4 turun pada interval. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, kita terapkan syarat fungsi naik, yaitu fx lebih dari 0, sehingga diperoleh fx kurang dari 0, 2x plus 8 kurang dari 0, 2x kurang dari min 8, x kurang dari 8 per 4, x kurang dari min 2. Jadi interval fungsi turun adalah x kurang dari min 2. X sama dengan x 4 pangkat 2 min 8x plus 24 sama dengan 4x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 24x. Gx sama dengan 40x. Hx sama dengan gx min fx sama dengan 40 kali 4x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 24x sama dengan min 4x pangkat 3 plus 8x pangkat 2 plus 16x. Hx sama dengan kurang 4x kuadrat 3 ditambah 8x kuadrat 2 ditambah 16. Hx sama dengan 12x kuadrat 2 ditambah 16x ditambah 16. 0 sama dengan kurang 12x kuadrat 2 ditambah 16x ditambah 16. Bagi kedua ruas dengan min 4. 0 sama dengan 3. 3x kuadrat 2 dikurang 4x dikurang 4. 0 sama dengan 3x ditambah 2x kurang 2. Diperoleh x sama dengan kurang 2 per 3 atau x sama dengan 2 karena x menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif. Pecahan x yang ditampil adalah x sama dengan 2. X sama dengan 2 ke hx. H2 sama dengan kurang 4. 2 kuadrat 3 ditambah 8. 2 kuadrat 2 ditambah 16. 2 sama dengan kurang 4. 8 ditambah 8. 4 ditambah 32 sama dengan 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah Rp32. Terima kasih. Helmi Romansa akan menjelaskan nilai minimum fungsi. Sebuah industri sepatu memproduksi sepatu selama X hari dengan biaya produksi setiap harinya 2X tambah 500 per X dikurang 60 juta rupiah. Biaya minimum produksi sepatu tersebut adalah pembahasannya. Misalkan Fx adalah fungsi biaya produksi yang dikeluarkan dengan X banyaknya hari, maka biaya yang dikeluarkan selama X hari adalah sebagai berikut. Bx sama dengan X kali Fx. Bx sama dengan X, 2X tambah 500 per X dikurang 60. Bx sama dengan 2X kuadrat dikurang 60 ditambah 500. Bx sama dengan X kali Fx. Bx sama dengan X 2 kali tambah 500 per X dikurang 600. Bx sama dengan 2X kuadrat dikurang 60 ditambah 500. Fungsi biaya yang dikeluarkan Bx sama dengan 2X kuadrat dikurang 60X ditambah 500 akan minimal awal-awal dengan 0. Selanjutnya cari nilai X saat biaya produksi yang dikeluarkan minimum. Bx sama dengan 2X kuadrat dikurang 60X ditambah 500. B aksan X sama dengan 4X dikurang 60. 4X dikurang 60 sama dengan 0. 4X sama dengan 60.
X sama dengan 60 per 4 sama dengan 15 hari. Hasil dari perhitungan di atas memiliki pengertian bahwa biaya produksi akan minimum saat 15 hari. Presentasi dari kelompok 3, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamnya ra bareng Kak. Wes, apa?